Seorang kakek masih mencari anaknya yang hilang. Kakek Sudirman terus berharap anaknya yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk itu dapat ditemukan. Sudirman, pria berusia 85 tahun ini masih mencari keberadaan anaknya, Tono, yang bekerja sebagai sopir truk di lokasi tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Truk putih yang biasa dikendarai Tono sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Kondisinya pun rusak parah. Pasca peristiwa tragis pada 30 Mei lalu, Tono belum juga pulang ke rumah lantaran menjadi salah satu korban yang tertimbun longsor Gunung Kuda. Ya, main ketemu. Iya. Mencari nafkah sehari-hari buat keluarga. Iya, ya itu. Nama Tono telah masuk dalam daftar korban hilang yang dirilis oleh Pos Basarnas. Sejak itu, Sudirman tak pernah absen datang ke lokasi dan berharap ada keajaiban anaknya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Peristiwa longsor Gunung Kuda terjadi pada Jumat 30 Mei sekitar pukul 10 pagi. Bongkahan batu dari atas bukit tambang galian C tiba-tiba saja jatuh menimpa sejumlah pekerja yang sedang mengangkut dan membongkar batu. Kejadian naas itu langsung membuat panik seluruh pekerja. Hingga kini tim SAR masih terus mengevakuasi para korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Dede Aditama, Berita 1, Cirebon, Jawa Barat. Untuk memperbarui informasi terkini, kita terhubung dengan kontributor Berita 1 di Cirebon. Ada Dede Aditama di sana. Dede, selamat sore. Bagaimana upaya pencarian korban sepanjang hari ini di sana? Apakah sudah diketahui titik lokasi keempat korban yang masih hilang ini, Dede? Baik, Said dan pemirsa Berita 1. Untuk hari kelima ini, sepertinya pencarian tidak membuahkan hasil karena sampai pukul 16.35 ini, petugas evakuasi belum menemukan 4 korban yang masih tertimbun reruntuhan gunung batu ini, Said. Dan tadi pagi sebenarnya dari pencarian melalui 3 anjing pelacak sudah diketahui titik-titik mana saja yang diduga kuat terdapat jasad para pekerja tambang tersebut. Namun setelah dilakukan penggalian, sampai saat ini belum juga ditemukan, Said. Baik. Dede, kalau informasi Anda himpun di sana, apa yang menjadi kendala utama? Tadi Anda mengatakan seharian dilakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Apa kendala yang paling besar ditemukan oleh petugas? Ya, untuk kendala sendiri masih terjadi longsoran susulan, sehingga petugas lebih hati-hati saat melakukan evakuasi. Dan petugas evakuasi sendiri pun tergantung kepada dari tim Total Station ini yang menyatakan bila terjadi pergerakan maka tim evakuasi harus segera mundur. Sebenarnya tim evakuasi sudah melakukan penggalian atau pengerukan di titik longsor itu sejak pukul 11 siang tadi. Namun pada pukul 13 dihentikan dan dilanjutkan kembali pukul 13.30. 30 menit kemudian tim evakuasi pun dihentikan. Baru dimulai lagi sekitar pukul 13.30 sore tadi, Said. Baik, Dede, ini saya lihat di belakang Anda, sambil Anda menjelaskan, bisakah Anda menunjukkan kepada kami, saya lihat di belakang Anda, apakah itu persis tempat pencarian para korban atau bagaimana, Dede? Ya, Said. Untuk pencarian para korban sebenarnya agak jauh ke atas, Said. Oke. Di sini titik terdekat saya melaporkan karena saya tidak boleh lagi mendekat sampai ke garis kuning, Said. Baik. Dan di sini alat berat sudah terparkir, hanya ada satu sisa alat berat di atas sana yang hanya untuk melakukan pengurukan. Karena puing-puing masih terus berjatuhan dari atas, Said. Ada mobil ringsek di sana, itu adalah salah satu mobil yang tertimpa longsoran, benarkah begitu, Dede? Benar, Said. Di belakang saya ada mobil, salah satu mobil dump truck yang saat kejadian sedang mengangkut batu dari pekerja tambang.
Kondisinya sangat hancur sekali karena tertimpa batu yang sangat besar dari atas, dan sekali tertimpa itu sudah ringsek keadaannya, Said. Jadi sekarang proses pencarian sudah selesai atau masih berlangsung saat ini, Dede? Proses pencarian dari menggunakan alat berat untuk pengurukan sudah dihentikan, Said. Dan sementara 4 korban atas nama Muniah, ini seorang wanita yang merupakan penjual kopi keliling yang sampai saat ini belum ditemukan. Kedua ada Dedi Setiadi, Heri Santono, dan Nur Hakim. Semuanya warga Kabupaten Cirebon yang sampai saat ini belum ditemukan, walaupun tadi pagi melalui anjing pelacak titiknya sudah diduga kuat, titiknya sudah ditemukan. Tapi setelah dilakukan penggalian atau pengerukan dengan alat berat, sampai sore ini tidak ditemukan jenazahnya, Said. Kemungkinan akan dilanjutkan pada besok harinya. Proses pencarian hari ini sudah selesai, begitu akan dilanjutkan pada besok. Dede, terima kasih atas laporan Anda. Kita nantikan informasi terbaru dari Anda. Sementara terima kasih sudah melaporkan langsung untuk Berita Satu Sore. Selamat kembali bertugas.